Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Malo. Saya dari kelas 2F dengan NIM 151420178. Baik, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Asni Ilham SPD MPD. Pada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana implikasi dari teori-teori belajar dalam pembelajaran di sekolah. Pada implikasi dari teori-teori dalam pembelajaran, di sini terdapat tiga teori yang saya ketahui. Yang pertama behaviorisme, kemudian teori kognitivisme, dan terakhir konstruktivisme. Di sini saya mengambil itu implikasi dari teori kognitivisme dalam pembelajaran. Bagi para penganut aliran kognitivisme, pembelajaran dipandang sebagai upaya memberikan bantuan kepada siswa untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru melalui proses discovery dan internalisasi. Agar discovery dan internalisasi dapat berlangsung secara benar, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip pembelajaran yang perlu sebagai berikut. Yang pertama, setiap siswa perlu dimotivasi oleh guru agar merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan dan bukan sebaliknya sebagai beban. Dan kemudian pembelajaran hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret ke hal yang abstrak. Kemudian setiap siswa mengkonseptualisasikan mata pembelajaran hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan siswa belajar. Kemudian materi pelajaran hendaknya dirancang dengan memperhatikan sequencing penyiapan secara logis. Kemudian pembelajaran hendaknya dirancang sesuai dengan pengalaman belajar siswa dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangannya. Baik, pada pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan upaya-upaya guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Di sini ada 4 upaya-upaya. Yang pertama, memilih metode pembelajaran yang tepat. Kemudian ada memperlakukan peserta didik secara adil, dan kemudian yang ketiga memberikan motivasi yang tepat, dan yang keempat berinteraksi secara tepat. Pada poin yang pertama, yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang hanya membaca mungkin tidak cocok untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Kemudian sebaliknya, tidak semua anak bisa menangkap materi hanya dengan penjelasan. Dengan mengetahui karakter seperti apa saja yang ada di kelas, Anda bisa memandukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua anak. Kemudian yang kedua, yaitu memperlakukan peserta didik secara adil. Di sini tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap guru menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata. Kemudian yang ketiga, yaitu memberikan motivasi yang tepat. Disinilah Anda sebagai guru berperan memberikan motivasi yang tepat, alih-alih menganggap kemampuannya yang minim sebagai kekurangan. Dengan begitu, anak didik tidak akan merasa kurang berharga dibanding teman-teman yang lain. Kemudian yang terakhir, yaitu berinteraksi secara tepat. Maksudnya di sini, pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Murid A mungkin akan lebih semangat jika dikritik, tapi B menjadikan kritikan sebagai cambuk untuk membuatnya lebih baik. Baik, pada pertanyaan yang ketiga, yaitu dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut dan berikan analisisnya. Di sini peran guru adalah pendidik dan pengajar, yaitu untuk menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, kemudian wibawa, mandiri, dan disiplin. Peran guru sebagai pendidik berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua dan orang dewasa yang lain. Moralitas, tanggung jawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan
untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu, tugas guru dapat disebut pendidik dan pemelihara anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak guru agar aktivitas anak-anak agar tingkat laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Baik, pada pertanyaan nomor 4, itu akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan oleh guru kepada siswa, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Menurut Anda hal ini berhubungan dengan kompetensi guru yang mana? Berikan analisisnya. Di sini menurut saya termasuk dalam kompetensi sosial, yang mana kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Jadi menurut saya terjadinya kasus kekerasan oleh guru kepada siswa bahwasanya termasuk dalam kompetensi sosial, karena tadi kompetensi sosial berkaitan dengan komunikasi yang secara umum berinteraksi dengan peserta didik itu sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.